Fajria dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pancasila dengan tema penerapan Pancasila sebagai pendidikan karakter di lingkungan pondok pesantren. Saya mengambil tema tersebut karena pemuda-pemudi Indonesia adalah generasi penerus yang diharapkan mampu meneruskan kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan untuk keutuhan bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini tentunya membutuhkan generasi-generasi yang bukan hanya cerdas akan tetapi juga berkarakter agar dapat mencapai tujuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri juga mengupayakan untuk berperan langsung dalam kelangsungan hidup, akan tetapi tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Dwi Fajria dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan wawancara dengan salah satu santriwati Pondok Pesantren Miftahul Huda Putri untuk memenuhi tugas UTS Pancasila dengan tema penerapan Pancasila sebagai pendidikan karakter di lingkungan pondok pesantren. Langsung saja saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan karakter menurut Anda? Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Konfei Sonia, salah satu santriwati Pondok Pesantren Putri Miftahul Huda. Jadi untuk pertanyaan pertama, pendidikan terkait pendidikan karakter ya. Dari karakter sendiri kita tahu bahwa karakter merupakan watak atau kepribadian seseorang. Jadi kalau ditinjau dari pendidikan karakter, otomatis merupakan pendidikan atau didikan atau arahan bagaimana kita mengarahkan diri kita untuk ke arah yang lebih baik lagi atau untuk menuju hal yang lebih positif lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa sih pendidikan karakter itu sangat penting ditumbuhkan dalam setiap individu, dan bagaimana metode atau langkah-langkah pondok pesantren dalam menerapkan pendidikan karakter setiap santri-santriwati yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jadi gini ya, misalkan ya kita sudah memiliki dari awal kita sudah memiliki kepribadian karakter. Misalnya kepribadian karakter kita ini A, dan kita pasti kan hidup bersosialisasi tidak hanya dengan satu atau dua orang. Pasti kita ke sana pasti ketemu dengan orang yang begini, begitu. Pasti mereka juga memiliki karakter yang berbeda. Dan ketika kita memiliki teman yang baru, otomatis kita akan sering berkomunikasi, sering bersosialisasi. Dan mungkin ya kalau kita sudah dari awal untuk menanamkan menanamkan sejak dini kepribadian kita, mungkin akan kokoh dan tidak akan goyah. Tapi kalau misalnya kita bahkan tidak sadar, untuk diri kita sendiri saja kita tidak sadar kepribadian karakter kita itu seperti apa, terus bagaimana, dan itu bisa menyebabkan bisa berpengaruh bagi karakter kita sendiri. Kita akan mudah goyah. Misalnya kita ketemu dengan si A ini kepribadiannya misalnya kuranglah kepribadiannya kurang baik. Nah, jika kita yang awalnya memiliki prinsip kepribadian kita harus ke arah yang lebih positif, nggak selalu juga kan, selalu pasti di jalan yang positif. Dan mungkin dengan bekal kita yang awalnya kita memiliki prinsip-prinsip yang kuat, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang kurang memiliki kepribadian yang kurang baik, mungkin kita akan tetap dengan prinsip kita. Tapi kalau kita dari sejak awal kayak misalnya tenang-tenang, kayak tidak menanamkan kepribadian sendiri, mungkin bisa saja kita bisa terpengaruh dengan mereka yang kepribadiannya kurang baik gitu. Dan untuk metode untuk penerapan nilai-nilai Pancasila untuk pendidikan karakter di lingkungan pesantren, menurut saya di pesantren itu kita dengan teman-teman itu, saya sendiri pengalaman saya sendiri ya, kalau di pesantren itu saya tidak menganggap mereka itu teman, tidak menganggap mereka orang, tapi dari awal kita menginjakan kaki di pesantren, saya sudah menganggap mereka seperti keluarga. Jadi hidup setiap hari, pagi, siang, sore, malam, kita selalu bareng, kita tahu, bahkan biasanya kita tahu masalah mereka apa. Jadi selama di pondok masalah pondok itu menjadi masalah kita bersama. Jadi di pondok kita itu saling mengayomi kan, bukan berarti kita hidup sendiri-sendiri, kita dari
mungkin kita berbeda, asal kita berbeda dari daerah yang berbeda. Nah, jadi bukan berarti kita juga harus mengambil positif. Mungkin ada salah satu teman saya yang dari luar kota, tentu kan budaya mereka beda dengan kita, tapi kita filter, kita serap budaya yang hal-hal positif saja. Jadi untuk kita yang memiliki hal positif, kita salurkan juga. Jadi kita di sana tuh saling mengayomi, saling menjaga, dan ya ibarat selainnya keluarga itulah. Jadi tidak menganggap mereka teman. Untuk metodenya ya, kenapa sih harus kita terapkan nilai-nilai Pancasila? Kalau di pondok saya kebanyakan ya orang-orang itu kayak menganggap kita hidup di pesantren, kita acuh sama nilai-nilai Pancasila. Padahal kalau dilihat dengan jeli, dilihat dengan teliti bahwa pesantren tidak acuh, bahkan mereka juga antusias. Bahkan sampai ada ya hari santri nasional itu kan ya, itu menunjukkan, sudah menjadi bukti ya bahwa santri itu juga terlibat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi kalau di pondok saya itu kalau ada hari PHBNI itu selalu kalau ada peringatan 17 Agustus tidak hanya lomba, bahkan kita juga menyalurkan hal yang positif seperti istighosah, tahlil bareng. Itu untuk ditujukan ke siapa? Kita khususkan untuk para pejuang yang sudah gugur. Dan itu pengalaman saya selama saya di pesantren. Jadi mungkin orang bukan berpikir negatif atau berasumsi yang negatif, bukan. Jadi di pesantren itu kita tidak menonton untuk belajar ilmu agama saja. Bahkan untuk pesantren sekarang ya, menurut saya itu banyak pesantren yang mendirikan sekolah-sekolah formal. Dan di sekolah formal kan tentu ada ada mata pelajaran kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan. Tentu di sana pasti kita diajarkan bagaimana bentuk negara kita, bagaimana prinsip-prinsip, bagaimana ketatanegaraan kita. Dan justru dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, kita biasanya kan pasti diajarkan bagaimana cara kita mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Itu sih. Jadi untuk pandangan yang di lingkungan pesantren kita menonton hanya ilmu agama, tidak. Sebenarnya banyak ilmu yang kita dapat di situ. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya posisinya masih sebagai santri ya. Mungkin untuk kejelasan dan penjelasan yang lebih jelas lagi bisa ditanyakan pada ustadzah atau ustadz di pondok pesantren di kesempatan lain ya. Terima kasih kepada saudari Sonia yang telah meluangkan waktunya dan mau berdiskusi dengan saya pada kesempatan hari ini. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Badriah dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi Ui Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan wawancara dengan Ustadz Ahmad. Beliau adalah salah satu ustadz di Pondok Pesantren Miftahul Huda, dan saya akan mewawancarai beliau dengan tema penerapan Pancasila sebagai pendidikan karakter di lingkungan pondok pesantren. Langsung saja dari pertanyaan pertama, apa yang dimaksud pendidikan karakter menurut Anda? Karakter menurut saya pribadi adalah bagaimana membentuk karakter para peserta didik dan agar membentuk karakter dan bagaimana agar para peserta didik punya kualitas dan kuantitas. Kapan sih pendidikan karakter itu mulai ditanamkan dalam setiap individu di pondok pesantren? Kalau ditanya kapan, ya tentunya mulai dari awal dia masuk ke lembaga tersebut dan mengikuti proses yang sudah ditetapkan di lembaga tersebut. Pastinya pendidikannya dengan cara yang natural dan juga ada yang Apa sih pentingnya dan mengapa perlu ditanamkan pendidikan karakter di setiap para santri ataupun santriwati? pentingnya ya bagaimana menjaga keutuhan NKRI ini itu sendiri, juga bagaimana agar nilai-nilai kepancasilaan itu benar-benar terpatri dalam diri setiap
metode atau langkah-langkah pondok pesantren dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter? Kalau secara kasat mata sebenarnya sih nggak ada yang ditanamkan seperti itu, hanya saja mungkin penanamannya itu atau penekanannya sangat tersirat dan sangat natural, karena saya tidak pernah menemukan pesantren yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan sistematis. Saya rasakan sendiri, karena Pancasila dengan sila yang 5 tersebut pasti ditambahi keterangan-keterangan tambahan saat dimulai pengajian, seperti misalkan sila pertama yang bersila Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya setiap pelajaran pasti itu ditekankan, dan tentunya nilai-nilai kepancasilaan di situ kan tersirat gitu kan. Jadi sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, itu sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sangat ditekankan bagi anak pesantren untuk menjaga hak-hak kemanusiaan dan juga selalu menjaga adab dan tata krama saat bertemu dengan orang-orang di luar pesantren. Nah, begitu pun seterusnya sampai sila. Jadi kalau menurut saya pribadi sih tetap ada nilai-nilai kepancasilaan dalam pesantren yang benar-benar ditekankan, hanya saja tidak secara sistematis. Sekian yang bisa saya jawab tentang saya kurang perwakilan dan sangat merasa terhormat. Saya juga terima kasih dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu karakter adalah watak atau kepribadian seseorang, ditinjau dari pendidikan karakter itu sendiri, yaitu didikan atau arahan bagaimana kita mengarahkan diri kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih positif lagi. Pendidikan karakter yang diterapkan pada setiap individu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tidak hanya untuk menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan juga intelektual, akan tetapi juga berkarakter. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.